Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Kurniatul Haironi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Dan selanjutnya yaitu melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang terakhir yaitu kekayaan yang sesudah memenuhi batas atau nisab harus dibayar zakatnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ekonomi syariat juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga yaitu serta ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, dan yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Selain pembagian tersebut, ilmu ekonomi masih dibagi lagi menjadi 8 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi nasional, ilmu ekonomi regional, dan ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari mekanisme perekonomian secara menyeluruh. Ilmu ini juga mempelajari tentang efisiensi penggunaan produk yang sesuai sasaran bagi kepentingan nasional dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan produksi secara nasional, dan yang keempat yaitu mampu mengendalikan inflasi, yang kelima yaitu menyeimbangkan neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pembahasan perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya, dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan makro. Di sini kita bisa mengetahui bahwa perbedaan ekonomi mikro dan makro yaitu ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisa mengenai masalah membuat pilihan, sedangkan dalam ekonomi makro lebih global atau menyeluruh, meliputi perubahan-perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.